Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas rahmat hari yang baru ini. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu bagi kami dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Kami akan melaksanakan tugas dan pekerjaan-pekerjaan kami, maka kami mohon ya Tuhan, semoga Engkau selalu menguatkan, melindungi dan memberkati kami, teristimewa lewat sabda Yesus Putramu yang akan kami bacakan, dengarkan dan renungkan ini. Semoga senantiasa menguatkan dan menyemangati kami dalam setiap karya dan pelayanan kami di tengah masyarakat dan gereja. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada kedua-belas murid-Nya, "Lihat, Aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya, dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya, akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pasti di dalam hidup kita pernah waspada, baik waspada terhadap situasi, maupun waspada terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Pada hari ini melalui bacaan Injil, Tuhan Yesus menegaskan kepada para murid dan tentu saja kepada kita semua sebagai pengikut-pengikutnya. Tuhan Yesus mengatakan, "Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala." Maka kalian harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Maka kita harus waspada terhadap situasi dan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Yesus mengatakan, ada orang yang pasti mengantar dan menyerahkan kalian ke majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadat. Tetapi Yesus menegaskan, apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah takut. Janganlah
berpikir dan bertanya bagaimana dan apa yang harus kita katakan. Karena ada yang akan menyertai kita. Dan yang menyertai kita adalah Tuhan Allah sendiri. Roh Allah akan berbicara di dalam diri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk senantiasa bertahan terhadap segala macam peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan di dalam hidup kita, baik situasi maupun terhadap segala macam tindakan-tindakan perlakuan dari orang lain yang tidak berkenan di hati kita, bahkan mengucilkan dan bahkan membawa kita kepada malapetaka. Tuhan menguatkan kita dan mengatakan, janganlah takut, bertahanlah dalam situasi apapun. Orang yang bertahan, Tuhan Yesus telah mengatakan bahwa Ia akan memperoleh rahmat keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, semoga di dalam hidup kita pun mampu untuk bertahan dalam situasi dan penderitaan, bahkan penderitaan yang diakibatkan karena perlakuan orang lain terhadap kita. Kita bertahan karena Tuhan mengatakan, orang yang bertahan, dia akan memperoleh keselamatan di dalam Kristus. Paus Fransiskus pernah mengatakan, spes non confundit, harapan tidak akan pernah mengecewakan. Semoga dalam situasi keadaan apapun, kita senantiasa berpengharapan kepada Tuhan, karena orang yang berharap kepada Tuhan akan mengalami sukacita dan keselamatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena melalui bacaan Injil pada hari ini, Engkau menguatkan, meneguhkan, dan meyakinkan kami untuk tidak takut ketika kami mengalami bahaya, peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, bahkan orang-orang yang selalu berniat jahat terhadap kami. Kami bersyukur karena Engkau menjanjikan rahmat keselamatan kepada kami, asalkan kami bertahan dan senantiasa teguh di dalam iman akan Dikau. Semoga hidup kami, khususnya pada hari ini, senantiasa memancarkan sukacita dan senantiasa membuat kami semakin beriman kepada Dikau. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa menyertai, melindungi, dan membimbing saudara-saudari sekalian dengan berkat-Nya yang melimpah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.